Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Renita Yusmar. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek yang telah diselesaikan oleh kelompok 8, yaitu pengiriman beras bulog dari Parepare, Sulawesi Selatan menuju ke Samarinda yang beranggotakan Ajmi Hanifah Kulsum, Rahmawan Helmi, dan saya sendiri Tegar Raditya Yusmar. Pengiriman bulog dari Parepare menuju Samarinda. Asal pengiriman, gudang bulog Kelapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Transit di pergudangan GBB, Perum Bulog Samarinda, Karangasem, Ulu, Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Total pengiriman itu 11.146 kg, atau sama dengan 11.146 ton. Moda yang digunakan itu truk double medium dan mobil traktor menggunakan kapal penyeberangan. Lalu pendistribusiannya di wilayah Samarinda itu ke Pasar Kemuning, Pasar Sendiri, dan Pasar Mahabah Baru. Permintaan di Pasar Kemuning itu ada 3.321 ton. Jadwal pengiriman minggu kedua, hari Senin. Perjalanan dari Bulog ke Pasar Kemuning membutuhkan waktu 10 menit dengan jarak 4,7 km. Dan selanjutnya ke Pasar Sendiri itu permintaannya itu 3.715 ton. Jadwal pengiriman minggu kedua, hari Senin, perjalanan dari Bulog Samarinda ke Pasar Sendiri membutuhkan waktu 18 menit dengan jarak 7,5 km. Dan yang terakhir, Pasar Mahabah Baru, permintaannya 4.110 ton. Jadwal pengiriman minggu kedua, hari Selasa, perjalanan dari Bulog ke Pasar Mahabah Baru membutuhkan waktu 11 menit dengan jarak 6,2 km. Lalu ini selanjutnya alur pendistribusian. Yang pertama, Bulog Parepare menuju Pelabuhan Capa Ujung. Jadwal pengiriman atau keberangkatan dikirim di minggu pertama pada hari Rabu jam 8 pagi. Memerlukan waktu sekitar 17 menit untuk sampai ke Pelabuhan Capa Ujung. Lanjut, Pelabuhan Capa Ujung yang sampai ke Pelabuhan Samarinda. Jadwal pengiriman untuk keberangkatan dikirim pada hari Rabu jam 10 sampai jam 12 dari Pelabuhan Capa Ujung dan memerlukan waktu perjalanan kapal selama 36 jam. Selanjutnya, Pelabuhan Samarinda menuju Bulog Samarinda. Kapal tiba pada hari Kamis pukul 24.00 atau jam 12 malam dan akan dijemput oleh moda truk double medium. Perjalanan menuju Bulog Samarinda membutuhkan 12 menit dengan jarak 6,6 km. Dan terakhir, menuju dari Bulog Samarinda didistribusikan ke ketiga pasar, yaitu Pasar Kemuning, Pasar Segidi, dan Pasar Mahabah Baru. Dan ini jadwal kapal pantokrator yang mengangkut mobil yang membawa beras. Hari Rabu itu jam keberangkatannya jam 10 sampai jam 12. Asal tujuan Parepare Samarinda. Tarif 300.000 sampai 500.000. Kemudian di hari Jumat jam keberangkatan jam 10 sampai jam 12 sama seperti hari Rabu. Asal tujuan Samarinda ke Parepare dengan tarif 300.000 sampai 500.000 rupiah.
Dan ini truk traktor yang digunakan untuk membawa komoditi beras dari Bulog Parepare ke pelabuhan. Dan truk traktor ini bisa membawa beban sekitar 15.000 kg. Lanjut, ini truk diesel double-nya yang digunakan untuk mengirim juga untuk mendistribusikan ke pasar-pasar. Yaitu berat maksimal sekitar 5 ton membawa barang. Dan selanjutnya tabel daftar distribusi. Kodenya itu PS1 wilayahnya pasar sendiri, PS2 pasar Kemuning, PS3 wilayah pasar Mahabah Baru. Asumsi yang digunakan dalam studi kasus ini adalah kapasitas muatan kendaraan adalah 5 ton. Jumlah kendaraan tersedia sebanyak 4 yang terdiri dari 3 aktif dan 1 cadangan. Kecepatan rata-rata diasumsikan sama, yaitu 40 km per jam. Aktivitas bongkar membutuhkan waktu 180 menit dan aktivitas muat membutuhkan waktu 180 menit. Waktu kerja untuk antara pagi yaitu pukul 6.30 sampai dengan 11.00. Jarak antara A ke B dan B ke A tidak sama dan sesuai matrik jarak hasil dari inventarisasi. Dan pembatasan permasalahan dalam studi kasus ini adalah terdapat sejumlah permintaan paket dari Bulog ke sejumlah pasar. Aktivitas muat hanya dilakukan di Bulog, sedangkan aktivitas bongkar dilakukan di pasar. Kendaraan berangkat dari Bulog dalam keadaan terisi dan kembali ke Bulog dalam keadaan kosong. Total gizi yang dilayani dalam satu trip dan maksimal sesuai total jumlah permintaan pasar. Catatan upah buruh tenaga kerja bongkar muat 126.000 per ton, truk bolak-balik depot. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan share screen biaya. Di sini ada biaya tetap dari kendaraan Mitsubishi yang double, yaitu tipenya Mitsubishi Colt FE-SHDX. Harga kendaraan barunya itu 372.900.000 rupiah. Ya, residu 45%, masa susutnya 5 tahun. Depresiasinya 41.019.000 rupiah. Biaya bunga modal, maaf. Sebentar. Nah, lanjut. Biaya bunga modalnya itu sama, harga kendaraan barunya 372.900.000. Tingkat bunga per tahun itu 11%. DP-nya 30 juta rupiah. Harga kendaraan sisa 342.900.000 rupiah. Biaya modal yaitu 22.631.400 rupiah. Biaya izin dan administrasi 2 juta rupiah. Kir per tahun itu 170.000, total biaya 2.170.000. Biaya asuransi kendaraan. Harga kendaraan baru sama seperti di awal. Premi asuransi per tahun 1,80%. Biaya asuransinya 6.712.200 rupiah. Biaya telekomunikasinya itu 100.000. Total biaya pulsa itu 1.200.000. Lanjut, biaya pegawainya
Supir ada 2 dan asisten supir ada 2. Biaya per orangnya itu yang supir 2 juta dan asisten supir 1.500.000. Dan kalau diasumsikan dalam setahun itu supir 48 juta dan asisten supir 36 juta. Jadi total biaya 84 juta rupiah. Total biaya tetapnya yaitu 150.732.600 rupiah. Lanjut biaya BBM-nya yaitu 5.150 per liter dan totalnya itu 360.500 rupiah. Biaya ban itu jumlah ban ada 6 ban ya, 6 roda. Lifetime-nya 45.000. Harga satuannya itu 1.150.000. Lalu biaya bannya 128.800 rupiah. Servis kecil total biayanya 253.176 rupiah. Lanjut biaya servis besarnya sekitar 48.951 rupiah. Suku cadangnya, biaya suku cadang totalnya itu 246,07 juta rupiah. Total biaya variabelnya 996.473,07 rupiah. Lanjut, ini rute yang alternatif kedua yaitu menggunakan truk box, yaitu harganya 323 juta rupiah. Nilai residu 45% dan depresiasinya itu 35.530.000 rupiah. Biaya bunga modal sama dengan harga baru. DP-nya yaitu 64.600.000 rupiah. Harga kendaraan sisa sebesar 258.400.000 rupiah. Biaya modalnya 17.054.400 rupiah. Dan biaya izin dan administrasinya itu STNK 2 juta, KIR 170, total biaya 2.170. Biaya asuransi kendaraan, harga kendaraan barunya sama, premi asuransi per tahun 1,80%. Biaya asuransi itu 5.814.000 rupiah. Biaya telekomunikasinya sama, totalnya 1.200.000 rupiah. Biaya pegawai juga sama, totalnya itu 84 juta rupiah. Jadi total biaya tetap 145.768.400 rupiah. Lanjut mempersingkat waktu. Jadi total biaya variabelnya itu 1.225.135.000,373 rupiah. Selanjutnya
Nah, datanya itu komuniti pengirimannya itu beras, asal pengiriman gudang Bulog PDD Parepare Sulawesi Selatan transit komplek pergudangan Karangasem Hulu 1 tujuan pengiriman Pasar Kemuning, Pasar Mahaba, Harapan Baru, Pasar Sendiri. Mulai yang digunakan truk bak, truk box, dan kapal. Pelabuhan asal, Pelabuhan Capa Ujung, Pelabuhan Tujuan, Pelabuhan Samarinda. Dan seperti yang disebutkan di pertama di PPT yaitu ini permintaan jumlah beras. Maaf, ya segini. Pasar Kemuning 3.321 ton, Pasar Mahaba 3.315, Pasar Sendiri 4.110 ton. Dan ini masih sama tadi. Nah ini jarak dan waktu perjalanan darat dari Gudang Bulog Parepare Pelabuhan Capa Ujung Parepare. Jaraknya 8,4 km, waktu 20 sampai 25 menit. Dari Pelabuhan Samarinda sampai Bulog Samarinda 65 km. Maaf, 6,5 km. Dalam waktu tempuh 10 sampai 15 menit. Total 14,9 km dan total waktu yaitu 35 menit. Dan pendistribusiannya itu dari Gudang Bulog ke Pasar Kemuning 4,7 km, sekitar 10 sampai 15 menit. Dari Gudang Bulog ke Pasar Mahaba, Harapan Baru 6,2 km. Waktunya yaitu 10 sampai 15 menit. Gudang Bulog sampai Pasar Sendiri itu 8,3 km. Waktunya 20 sampai 30 menit. Total jaraknya 19,2 km, total waktunya 45 menit. Dan kemudian perjalanan laut, lalu Pelabuhan Capa Ujung ke Pelabuhan Samarinda 430 km, atau 20 jam. Ini masih sama ya, dan tadi itu singkatnya seperti ini. Ini rinciannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Sebentar. Rute alternatif warehouse Bulog Tapa Dede Parepare Pelabuhan Samarinda. Alternatif rute awal itu rutenya Gudang Bulog, Jalan Parepare atau Sindrap menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani, lalu ke Jalan Abu Bakar Lambonggo, lalu ke Jalan Lalahe, dan ke Jalan Andi Makassau. Lanjut ke Jalan Basodaen Patongpo menuju Jalan Sulawesi, terus Jalan Sazila, Jalan Tarakan menuju Pelabuhan Capa Ujung dengan jarak 8,4 km. Waktu perjalanannya yaitu 24 menit, biayanya Rp21.630. Alternatifnya dari warehouse ke Jalan Parepare menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian Jalan HM Yusuf Majid, lalu Jalan Industri Kecil, Jalan HAM Arsyad menuju Jalan Pelabuhan, Jalan Tarakan, lalu Pelabuhan Capa Ujung dengan jarak 7,4 km, waktu perjalanan 19 menit, dan biaya 38.100
Rp110. Lalu perjalanan laut, dan setelah itu rute awalnya dari Pelabuhan Samarinda menuju Jalan Sudarso menuju Jalan Gajah Mada ke RE Marta Dinata menuju Jalan Slamet Riyadi, lalu Jalan Untung Suprapto menuju Bulog Rip Landasan Ilir. Jaraknya yaitu 6,5 km. Perjalanan waktunya yaitu ke perjalanan 14 menit. Alternatifnya Pelabuhan Samarinda ke Jalan Sudarso, lalu ke Jalan Gajah Mada, ke RE Marta Dinata, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Untung Suropati, Bulog Drive, Landasan Ilir. Jaraknya sama dan waktu perjalanan sama, itu 14 menit. Lalu di sini ada jarak, asal tujuan, matriks OD. Dari warehouse tidak ada ya. Terus warehouse ke Pasar Kemuning 4,7, warehouse ke Pasar Mahabaha Baru 6,2, warehouse Pasar Sendiri 7,5. Lalu dari Pasar Kemuning 3,8, Pasar Mahabaha Harapan Baru 9,8, dari Pasar Kemuning ke Pasar Sendiri 12. Lanjut Pasar Sendiri, warehouse Balikpapan 8,5, Pasar Kemuning Pasar Sendiri 11, Pasar Mahabaha Pasar Sendiri 13. Muatan itu kode A, B, C. Tujuan Pasar Kemuning, Pasar Mahabaha, Pasar Sendiri berat. Muatan permintaan Pasar Kemuning 3.321 kg. Pasar Mahabaha 4.110 kg. Pasar Sendiri 3.715 kg. Totalnya yaitu 111.046 kg. Rincian per karung yaitu Pasar Kemuning 66 karung, Pasar Mahabaha 82 karung, Pasar Sendiri 74 karung. Batasan yaitu Mitsubishi Colt FE SHDX kapasitas 6.000 kg, kecepatan 40 sampai 50 km per jam, bongkar 55 menit, muat 45 menit, BBM 7.800 per 9 km, sama dengan 866 km. Uang harian yaitu 60.000 per kendaraan. Terus lalu FF 110 FS long, kapasitasnya 5.100 kg, kecepatannya 40 km per jam, bongkar 30 menit, muat 30 menit, BBM 5.150 per 6 km, sama dengan 858 per kilometer. Uang hariannya yaitu 100.000 per kendaraan. Dan kesimpulannya adalah tidak ada jalan tol yang harus dilewati mobil tersebut untuk memangkas biaya juga. Lalu tidak terlalu rumit juga untuk pengiriman dan pembongkaran barang. Gitu saja kesimpulannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.